Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Dwi Prayogi. Saya di sini akan presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan topik menjaga kedaulatan teritorial dari ancaman demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan judul Sistem Demokrasi. Saya izin share screen. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Materi presentasi ini dapat terselesaikan dan tidak melewati batas pengumpulan. Tidak lupa pula selawat serta salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya, membawa dan menerangi hati umatnya, serta menjadi cahaya dalam segala perbuatan mulia. Presentasi ini bertopik menjaga kedaulatan teritorial dari ancaman demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan judul Sistem Demokrasi. Disusun oleh saya sendiri dan beberapa referensi video dan materi yang di-share dari Bapak untuk bisa memenuhi nilai UAS ini pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM, MHum. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau atas bimbingan dan materinya sehingga makalah ini dapat selesai. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, namun kekurangan itu bukanlah sebuah alasan untuk berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang baik serta sifatnya yang membangun supaya saya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Selain itu, saya harap makalah ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, terlebih bagi saya selaku penulis dan penyusun. Pertama, latar belakang masalah dan fokus identifikasi masalah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan posisi geografis strategis menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kedaulatan teritorial dan keutuhan NKRI, baik dari ancaman militer maupun non-militer seperti konflik perbatasan, separatisme, serta ancaman informasi di era digital. Dalam konteks tersebut, sistem demokrasi memiliki peran penting karena tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan penyelesaian konflik secara damai. Demokrasi yang kuat dan substantif mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat persatuan nasional, serta menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. Fokus permasalahan di sini adalah bagaimana sistem demokrasi berperan dalam menjaga kedaulatan teritorial Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, serta bagaimana sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Berikut data empiris yang terkait ancaman terhadap kedaulatan teritorial dan persatuan nasional Indonesia. Di sini ada 5 jenis ancaman dan wilayah terdampak, ada bentuk ancaman, ada dampak yang ditimbulkan, dan upaya penanganan. Yang pertama, ada jenis ancaman berupa pelanggaran batas laut. Wilayah yang terdampak yaitu di bagian Laut Natuna Utara. Bentuk ancamannya yaitu masuknya kapal asing ilegal.
Dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian ekonomi dan kedaulatan. Upaya penanganannya yaitu patroli TNI Angkatan Laut dan diplomasi. Untuk jenis ancaman yang kedua berupa konflik perbatasan darat. Wilayah yang terdampak yaitu perbatasan RI dan PNG. Bentuk ancamannya berupa sengketa batas wilayah. Dampak yang ditimbulkan ketegangan antar negara. Upaya penanganannya berupa perundingan bilateral. Untuk jenis ancaman yang ketiga ada gerakan separatis. Wilayah yang terdampak di sini wilayah Papua. Untuk bentuk ancaman berupa kekerasan dan propaganda. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas keamanan. Upaya penanganan yang dilakukan yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Jenis ancaman yang keempat yaitu kejahatan lintas negara. Wilayah yang terdampak yaitu wilayah perbatasan. Bentuk ancaman berupa penyelundupan dan perdagangan ilegal. Dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan stabilitas. Upaya penanganannya berupa kerjasama regional. Untuk jenis ancaman yang kelima, hoax dan propaganda. Nah, wilayah yang terdampak yaitu nasional. Untuk bentuk ancamannya berupa disinformasi digital. Dampak yang ditimbulkan perpecahan sosial. Upaya penanganannya yaitu memperbanyak literasi digital. Di sini saya menampilkan studi kasus. Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan nyata terkait kedaulatan teritorial, seperti pelanggaran wilayah oleh pihak asing, konflik perbatasan, gerakan separatis, serta maraknya kejahatan lintas negara. Di wilayah terpencil, tantangan tersebut diperparah oleh ancaman non-militer di era digital, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan politisasi identitas yang dapat memicu konflik horizontal dan melemahkan persatuan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan memerlukan pendekatan demokratis yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat guna memperkuat kepercayaan publik dan menjaga keutuhan NKRI. Di sini saya menampilkan kajian teori. Kajian ini didasarkan pada teori demokrasi, teori keamanan nasional, konsep human security, dan teori persatuan nasional. Teori demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum sebagai pondasi stabilitas politik dan legitimasi negara. Dalam konteks ini, demokrasi yang berjalan secara substantif mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyelesaikan konflik secara damai. Selanjutnya, teori keamanan nasional modern memandang keamanan tidak hanya terbatas pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Konsep human security memperkuat pandangan ini dengan menekankan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman non-militer, seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan konflik sosial. Sementara itu, teori persatuan nasional menegaskan bahwa keberagaman harus dikelola secara inklusif melalui mekanisme demokrasi agar tidak berkembang menjadi sumber disintegrasi. Dengan demikian, sistem demokrasi yang kuat menjadi instrumen strategis dalam menjaga kedaulatan teritorial dan keutuhan NKRI. Masuk ke pokok pembahasan, yaitu kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Indonesia memiliki posisi yang strategis di kancah internasional karena letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia, serta di antara dua benua dan dua samudra. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia aktif berperan dalam berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20. Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan melalui kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif,
Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasional tanpa bergantung pada kekuatan tertentu, termasuk dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Dukungan kerjasama, pertahanan, serta sistem demokrasi yang relatif stabil menjadikan Indonesia negara yang kredibel, dipercaya, dan memiliki posisi tawar kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, peran sistem demokrasi dalam menjaga kedaulatan teritorial NKRI. Sistem demokrasi berperan penting dalam menjaga kedaulatan teritorial NKRI karena menempatkan rakyat sebagai bagian aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui demokrasi, konflik dapat diselesaikan secara damai lewat dialog, hukum, dan musyawarah, sehingga potensi perpecahan dapat ditekan. Demokrasi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan dilindungi, rasa nasionalisme dan tanggung jawab bersama akan tumbuh, menjadikan pertahanan negara sebagai kesadaran kolektif. Oleh karena itu, penguatan demokrasi yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan nasional dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia di tengah tantangan global. Dalam pandangan keamanan modern, menjaga kedaulatan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan negara melindungi masyarakat dari ancaman sosial, ekonomi, dan politik melalui pendekatan human security. Sistem demokrasi mendukung hal ini dengan menjamin penegakan hukum, hak asasi manusia, serta pemerataan pembangunan, sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan memperkuat persatuan nasional. Dalam konteks Indonesia yang beragam, demokrasi menjadi ruang bersama untuk mengelola perbedaan secara adil dan damai, agar tidak berkembang menjadi konflik. Keberhasilan menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dipengaruhi oleh kualitas demokrasi, penegakan hukum, pemerataan kesejahteraan, kesadaran nasionalisme, literasi media, serta profesionalisme aparat keamanan yang menjadi keseluruhan membentuk ketahanan nasional yang menyeluruh. Kesimpulan dari sistem demokrasi memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan teritorial dan keutuhan NKRI karena mampu menciptakan stabilitas nasional, memperkuat persatuan, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Ancaman terhadap negara tidak dapat dihadapi hanya dengan kekuatan militer, tetapi memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi yang sehat membangun hubungan saling percaya antar pemerintah dan rakyat, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, serta menekan potensi konflik. Oleh karena itu, penguatan demokrasi merupakan strategi jangka panjang yang krusial untuk memastikan ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan Indonesia di tengah tantangan global. Saran untuk presentasi makalah ini untuk menjaga kedaulatan teritorial dan keutuhan NKRI diperlukan penguatan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang adil, serta pemerataan pembangunan agar potensi konflik dapat diminimalkan. Pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan diplomasi pertahanan dan kerjasama internasional. Di era digital, peningkatan literasi kewarganegaraan, literasi digital, serta penguatan sistem keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, peran aktif masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa sebagai agen pemersatu bangsa perlu terus didorong agar nilai toleransi, persatuan, dan nasionalisme tetap terjaga. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi presentasi ini.
Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang Pertahanan Negara. Selanjutnya yang ketiga, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2024 dan seterusnya. Baik, sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.